guys, selamat datang di iRings, Imagrotech Sharing. iRing merupakan podcast yang akan membahas mengenai career talk. Kenalin, aku Ayus Tiorini, mahasiswa agroteknologi di kampus Bela Negara UPN Veteran Jawa Timur, angkatan 2019. Aku di sini bakal sharing-sharing mengenai info-info menarik yang pastinya bermanfaat nih buat kalian semua. Jangan lupa tontonin terus ya. Stay tune. Airing sekali ini merupakan episode kedua. Jangan lupa tetap pantengin Airing terus ya guys. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu mahasiswa agroteknologi UPN Veteran Jawa Timur. Halo Mas Harun, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Ya, lagi kesibukan apa nih Mas kira-kira? Sekarang, Ya, kalau sekarang sih lagi longgar-longgar aja ini. Malam-malam gini ya udah nggak ada aktivitas sih, biasanya desain-desain aja. maaf ya Mas, mengganggu malam-malamnya waktunya. Enggak, buat adik-adik nggak apa-apa lah. Mungkin dari Mas Harun bisa perkenalan buat teman-teman Airings nih biar tahu Mas Harun itu siapa. Oh iya, oke. Halo teman-teman, nama saya Harun Abdul Rahman. Saya mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur, angkatan 2015. Jadi sekarang saya udah mau masuk di tahap sidang skripsi untuk yang karir ya, bukan yang sempro. Jadi sidang yang hasil. Jadi masih pandemi, jadi masih belum bisa bimbingan dengan nyaman gitu aja. Kalau online kan kurang nyaman saya kalau bimbing. Jadi seperti itulah. Iya, lebih nyaman ketemu ya Mas ya. Nyaman ketemu gitu. Kan Masnya kan udah semester 5 nih, apalagi di jurusan agroteknologi. Dulu awal-awal itu kenapa sih Mas kok pengen banget jadi pengen banget masuk ke jurusan agroteknologi itu kenapa kira-kira? Yang pertama sih kalau boleh jujur, saya itu basicnya sebenarnya gak ada minat sih. Yang pertama ya, ini jujurnya ya, ini kan Ya, apa Mas, jujur lebih baik kok. Jujurnya itu memang saya tuh pertama nggak ada niat di agroteknologi. Saya tuh awal tuh memang basicnya itu memang pengen di teknik sipil ya kan. Terus akhirnya ternyata saya nggak keterima di jurusan itu waktu itu di ITS. Cuman nggak bisa akhirnya di agroteknologi. Jadi memang nggak sengaja gitu masuk di agrotek. Jadi gitu sih. Berarti kalau semisal ketidaksengajaan ini berarti awal-awal masuk itu nggak ada pandangan mengenai prospek kerja di Gak lulusan ada sama agroteknologi sekali ya, Pak? saya. Saya gak ada sama sekali. Ya saya sempat waktu semester 1 ya kan. Waktu semester 1 ya ini buat sharing-sharing aja kan. Semester 1 waktu itu kan saya merasa saya bukan di sini ya kan. Saya merasa saya itu nggak ada passion di sini ya kan. Karena basic saya itu memang desain sama teknik sipil ya kan. Akhirnya saya juga mau ikut tes lagi. Tahun depannya tuh mau ikut tes lagi. Waktu itu tes SBMPTN toh. Nah, terus sama teman saya itu dikasih tahu, yo ngapain sih bro, ya kan. Awakmu itu sebenarnya mungkin naik kon nggak seneng, tapi sakjane mungkin jalanmu nang kene ya kan. Tapi lek kon misale meneh keterima ndek kampus lain, jurusan lain sing sesuai passionmu, kokmu malah milih lebih jalan yang lebih jauh. Tapi tetap di sini aja di UPN Agroteknologi, mungkin di sini jalannya. Dan ternyata ya saya jalani toh. Saya jalani dengan ya saya nggak tahu arahnya di mana. Itu memang dari semester 1 sampai semester 3 itu saya nggak ada
arah ya kuliah, masuk pulang gitu. Kalau tugas ya nggak tugas. Iya Terus benar-benar belum nyaman ya Mas kira-kira. jadi nggak punya pandangan di awal. Baru semester 3 itu baru mulai ada mata kuliah yang sejalur ya dengan saya. Namanya tuh lanskap, ya kan. Oh iya iya benar. Soalnya kan tentang desain juga ya lanskap tuh. Nah, itu saya di sana. Akhirnya ketemu jalan di sana. Jadi saya jalani itu. Itu. Ya menurut Masnya nih karena ketidaktahuan itu dan sekarang udah jadi tahu kan ya, udah semester 5 gitu. Nah, Kita menurut 10. Mas, oh iya semester 10 angkatan 2015 lupa. Eh, kan udah menjalani beberapa semester gitu ya, Mas. Itu tuh jurusan agroteknologi menurut Masnya itu masih relevan nggak sih di era zaman sekarang ini? Relevan banget sih. Soalnya di agroteknologi itu memang nggak hanya diajari soal menanam ya kan. Nggak hanya diajari soal gimana kamu ya itu memang intinya ya kan. Tapi di sana nanti kamu ada sistem informasi geografis, ada lanskap, terus ada geoteknologi, terus ilmu tanah. Jadi banyak. Jadi ya teman-temanku juga ada yang lulusan agroteknologi itu bisa lari ke konstruksi ya kan. Kayak kontraktor bikin apa jalan raya, ada yang apa kan itu kan memang menganalisa tanah. Kalau untuk konstruksi-konstruksi kan memang menganalisa tanah ini termasuk tanah apa, kandungannya itu tanahnya apa aja ya. Jadi kalau menurut saya sangat relevan banget. Prospeknya itu sangat luas sih kalau agroteknologi. Tapi kalau memang benar-benar terjun ya menjadi itu petani. Biasanya tuh gitu ya kayak saya. Kayak saya tuh sekarang jadi petani. Karena ketidaksengajaan akhirnya jadi hobi. Ya benar. Hobi itu biasanya menjadikan kita itu sebuah mata pencaharian sih. Benar. Iya, ya ngono lah. Ya seperti itu. Ngomongin kerja, kalau boleh tahu Masnya sekarang kesibukannya ngapain? Boleh cerita-cerita nih ke teman-teman Airing. Oh iya ya, oke oke. Jadi kalau sekarang ya kan, saya sharing ya, sharing-sharing ini. Jadi saya itu awalnya kan dari ketidaksengajaan masuk agrotek. Terus saya masuk di lanskap, ya kan saya benar-benar terjun di lanskap waktu itu mas, waktu semester 3 sampai semester 6 itu saya di lanskap. Jadi magang pun saya di Pakuwon, di lanskapnya Pakuwon. Jadi gitu. Nah, terus saya waktu skripsi saya itu ngambil judul hidroponik toh. Karena memang eh, di hidroponik itu memang saya lihat itu adalah sebuah sistem pertanian modern. Jadi saya ingin mengembangkan di sana, makanya saya ambil eh, judul skripsi saya itu di hidroponik. Awalnya itu gagal. Jadi buat teman-teman nanti kalau skripsi ya kan, jangan nyepelein waktu penelitian ya kan. Jadi saya waktu itu memang penelitian saya nyepelein karena kan saya juga punya eh, dagang ya kan, dagang Aksara Nusantara itu jam tangan ya kan. Waktu itu memang lagi rame-ramenya. Akhirnya kebetulan waktu itu memang pas sama saya penelitian. Jadi penelitiannya saya tinggal, penelitiannya di rumah sebenarnya. Cuman saya kan di workshop, maksudnya itu di tempat kerjaku ngurusin jam tangan itu toh. Iya, Akhirnya iya. yang di rumah nggak keurus gitu. Jadi aku di tempat kerja itu. Akhirnya gagal waktu itu. Jadi waktu gagal itu saya ngulang lagi toh. Makanya saya telat, saya telat lulusnya itu karena itu tadi gagal. Jadi ya buat pelajaran buat adik-adik semuanya nanti kalau udah masuk di penelitian jangan sepelein, harus benar-benar diteliti betul-betul lah. Dari gagal itu saya coba penelitian lagi loh akhirnya.
penelitian lagi, dan alhamdulillah dari penelitian itu hasilnya sangat bagus. Sayur-sayurnya itu sangat bagus dan layak banget untuk dikonsumsi, dan udah diambil datanya toh untuk disidangin dan udah diolah juga. Akhirnya dari situ ada yang bilang ya kan, kenapa gak dijual aja ya kan. Dari situ awalnya itu memang semua itu nggak sengaja sih, semua itu nggak ada planning. Saya jalan itu sudah jalan aja gitu, nggak ada planning mau jualan ini mau jualan itu nggak ada. Akhirnya saya coba jual di awal-awal itu dan ternyata laku banget sampai setiap panen itu langsung habis, setiap panen langsung habis. Akhirnya saya terus kembangin sampai sekarang. Dan sekarang alhamdulillah udah sampai 1.000 tanaman di instalasi saya itu. Wow, banyak ya Mas Jadi, ya. sekarang kesibukan saya ya itu, apalagi di masa pandemi toh, Iya, saya sibuk menanam ya kan, sibuk di terus rumah. ya apa namanya ngirim sayur kalau misalkan nggak ada yang mau pesennya lewat ojol. Jadi saya juga ngirim juga di tempat kulineran kan juga. Jadi sibukan saya ya itu ya kan, Ya di berarti sayuran. udah bisa dibilang Masnya ini sekarang kayak menggeluti dunia wirausaha dalam bidang hidroponik itu tadi ya Mas ya. Iya, jadi bisa dibilang gitu juga sih. Biasanya setahu aku ya, hidroponik itu kayak susah gitu loh Mas. Entah Hmm, mulai pindah panennya itu tuh susah sih menurut. Kok pindah panen? Pindah itu loh. Yang udah dari benih, nampan. ya benih itu dipindah Ah, tanam, itu tuh susah. Itu tuh Masnya dulu awalnya itu mempersiapkannya ya apa sih Mas? Kan soalnya dari awal coba-coba itu kira-kira awal-awalnya gimana Mas? ya awal-awalnya tuh nggak coba-coba ya, dari penelitian saya ya kan, baca jurnal tuh. Hmm, Eh, Awalnya memang penelitian saya. Awalnya itu tanaman kailan. Kailan itu karena memang nggak saya rambut lah istilahnya, karena memang sibuk di usaha yang jam tangan itu. Jam tangan lagi rame kan waktu itu. Jadi nggak saya keurus, akhirnya nggak bisa. Sebenarnya sih mudah aja gitu kalau udah tahu caranya. Ya kalau mahasiswa sih harusnya selalu belajar baca jurnal-jurnal biar banyak referensi itu. Karena kan jurnal-jurnal kan memang ilmiah toh. Jadi kalau udah terbiasa baca jurnal ya nanti kalau cari referensi pasti carinya di jurnal gitu nanti. Caranya nyemai gimana caranya tuh sebenarnya di jurnal-jurnal banyak gitu. itu tuh Nggak susah biasanya sih. dari jurnalnya itu langsung diimplementasikan secara langsung atau masih ada kendala-kendala gitu nggak sih Mas? Kalau jurnal kan memang hasil penelitian toh. Itu Iya. udah memang apa ya? Udah patokan, udah jadi patokan gitu. Di jurnal itu misalkan kayak hidroponik tentang kailan itu ada semuanya, dari mulai dari cara semainya, kemudian mengatur nutrisinya, perlakuannya gimana, terus pengukuran datanya, pengambilan kesimpulannya itu gimana. Itu udah ada semuanya. Masnya ini itu Mas, hidroponiknya itu tentang tanaman kailan aja, pas sekarang udah kayak sayur-sayur lain apa gimana? Kalau sekarang kan udah di skala komersil loh, bukan bukan skala penelitian. Iya. Ini memang saya tanam itu untuk komersil. Jadi saya nanam sekarang itu ada pakcoy, terus lada, green romaine, terus green butterhead, Oh. sama ini nambah permintaan kangkung. Ya rencana sih mau di kale ya kan. Kale ada yang berapa minta ya kan. Jadi saya juga harus memenuhi pasar, permintaan pasar. Jadi gitu sih. Hmm. Dulu yang katanya tadi kan disuruh temen ya buat jual-jual. Itu dulu Nah, awal banget jualnya itu kemana Mas kira-kira? Ke tetangga Pak? Ke teman? pertama ke tetangga. Yang pertama itu ke tetangga.
tetangga suka ya kan, habis. Terus saya nanam lagi. Besoknya saya coba buat Instagram. Itu baru Maret 2020 kemarin. Itu saya langsung bikin Instagram ya kan, nge-branding lah, istilahnya nge-branding buat ya pengennya sih memang sustain ya, maksudnya itu kayak berkelanjutan. Jadi saya pertama itu di tetangga kanan kiri, kemudian buka di Instagram kan, akun Back to Nature yang namanya. Itu Maret 2020, dari situ mulai banyak pelanggan. Pertama memang dari teman-teman. Nah, teman-teman kan memang suka dengan jalurnya, terus di review toh sama teman-teman saya, itu di review, akhirnya dari sana ya kan namanya juga mulut ke mulut tuh akhirnya. Dari temennya teman, dari ya sampai sekarang udah masuk di usaha kulineran gitu. Jadi kerjasama juga. Berarti buat kayak pembisnis baru nih nggak boleh malu ya Mas, buat kayak jualin promosi lah istilahnya ke orang-orang meskipun cuma tetangga. Ya nggak apa-apa kan, ya ngapain malu juga ya kan. Kan kita menawarkan yang bukan apa ya, mencuri atau ya gitulah, kan jualan kan ya ngapain malu. Iya benar-benar. Pokoknya halal. Ya Pede nggak aja. boleh gengsi ya. Mm-mm. Ya buat teman-teman Airings yang mau beli hidroponiknya bisa nih ke Masnya. Di IG-nya, Instagram-nya apa tadi Mas? Back to Nature. Oh Itu ya. kalau misalkan ya kan ini juga buat ngebantu adik-adik ya kan. Adik-adik kan juga apa ya, baru masuk di agroteknologi ya. Kalau misalkan memang mau belajar dari awal, itu saya juga menyediakan ya kan jasa buat pembuatan instalasi ya kan, mulai dari skala hobi, kemudian skala pemula, sama skala komersil. Jadi untuk memang skala komersil itu yang gede ya kan. Jadi memang sayurnya itu untuk dijual gitu. Kalau skala hobi kan memang untuk sekedar hobi. Kalau pemula memang untuk belajar. Saya juga menyediakan itu tadi, membantu buat adik-adik yang pengen belajar hidroponik, dan itu saya langsung bimbing lewat WhatsApp ya kan. Jadi saya membuka kayak grup gitu ya kan, itu buat konsultasi yang udah menggunakan jasa saya. Jadi saya bimbing sampai benar-benar bisa panen untuk pertama kalinya. Jadi seperti itu. Jadi buat adik-adik yang lagi butuh untuk belajar hidroponik dari awal ya kan, itu bisa saya bantu membuatkan instalasinya gitu. Jadi udah dijamin diajarin sampai panen gitu. Nanti bisa kedepannya kan juga bisa enak toh, misalkan ada beberapa adik-adik yang ingin skripsi ya kan, skripsi penelitian tentang hidroponik. Jadi udah tinggal pakai aja di rumah ya kan. Jadi penelitian di rumah. Jadi penelitian kan itu banyak sih, banyak tema, banyak judul. Jadi kebanyakan teman-teman itu penelitiannya itu sampai di luar kota. Mereka sewa kontrakan, sewa lahan, kemudian membayar petani di sana untuk mencabuti gulmanya ya kan. Jadi lebih apa ya, ribet kalau misalkan penelitian untuk sampai seperti itu lah. Saya juga ngasih jalan alternatif lah biar adik-adik penelitian besok itu lebih nyaman, bisa dilakukan di rumah tanpa sewa tanah, sewa lahan ya kan, untuk membayar petani untuk mencabuti gulma. Karena hidroponik kan memang untuk perumahan ya kan, pertanian skala modern lah istilahnya, Iya benar. pertanian masa depan. Kayak Nah, lebih buat pandangan aja ya. nerapin ke konsep Buat pertanian itu. perkotaan kan ya Mas ya. Urban farming. Ya benar. Buat kayak teman-teman yang di kota kayak aku ini di Surabaya, kalau mau penelitian gitu biar mudah juga bisa pakai hidroponik itu tadi kan ya Mas. Hidroponik, penelitian di rumah, manfaatkan lahan di rumah.
Jadi setelah penelitian juga bisa dijual hasilnya ya kan, dikembangin jadi usaha seperti saya. Iya, bener masuk banget. Mm-mm. Dulu waktu ndiriin bisnis hidroponik ini tuh Masnya itu sendirian bener-bener sendiri apa kayak kerjasama gitu sama teman apa gimana Mas? Sendiri saya sendiri. Awalnya itu kecil ya kan. Jadi kalau untuk penelitian saya waktu itu memang belum punya keahlian ya kan, belum punya tim juga ya kan untuk membuat instalasi ya kan, masih belum tahu. Jadi saya beli waktu itu. Waktu penelitian itu saya beli instalasi hidroponik ya kan. Nah waktu itu beli eh, instalasi itu 100 lubang ya kan, 100 lubang. Memang untuk penelitian memang saya konsepnya itu hidroponik, dan itu ternyata setelah dilakukan perhitungan apa namanya faktor ya kan, maksudnya itu kayak diberi perlakuannya itu dihitung ternyata harus 100 tanaman ya kan. Itu dari dosennya ya kan. Nah, dosennya memang 100 tanaman, ya udah saya akhirnya bikin instalasi hidroponik, beli ya kan. Jadi saya langsung bikin itu penelitian. Nah, habis penelitian gagal, jadi saya nggak perlu sewa lahan lagi, nggak perlu ke luar kota lagi tuh kalau misalkan penelitian gagal. Jadi saya lanjut lagi penelitian di rumah, saya bersihkan lagi instalasinya, saya coba ulang lagi, dan yang kedua langsung berhasil ya kan. Dan dari situ saya menarik kesimpulan kenapa saya bisa gagal. Dari dapat pelajaran lah. Hikmah yang diambil. Jadi gitu, nanti misalkan teman-teman yang mau belajar hidroponik, jadi saya bisa kasih pelajaran saya. Kalau hidroponik itu jangan sampai seperti ini, nanti gagal. Jadi kan kita kasih tahu tips-tipsnya biar bisa panen bagus itu gimana. Hmm, Ya, seperti itulah. iya. Kan itu ya Mas, sekarang udah skala komersil kan ya. Nah itu tuh Mm. masih Masnya megang ahli semua sendiri apa gimana? Apa udah kayak ada apa sih ngerekrut orang gitu? Belum. Oh Soalnya belum. kan gini, hidroponik itu sebenarnya itu nggak butuh banyak pegawai sih. Saya 1.000 tanaman itu saya handle sendiri ya masih bisa aja gitu. Karena kan memang sebenarnya hidroponik kan dijalankan dengan sistem tuh sama pompa tuh. Jadi kita cuma ngecek kadar ppm sama pH-nya aja, keasaman airnya itu untuk nutrisi itu kita cek tiap pagi sama sore. Udah itu aja. Sisanya ya saya eh, siang ya kan sampai sore biasanya itu memang kirim ya kan, kirim sayur. Jadi seperti itu. Jadi ya masih bisa dihandle sendiri sih. Kalau untuk pembuatan instalasi itu baru ada beberapa tim ya kan. Kalau misalkan pesanan lagi banyak ya kan, itu saya uh, ada tim sudah ya kan. Jadi saya nggak sendiri. Tapi kalau pesanannya hanya beberapa, saya sekiranya bisa handle ya saya sendiri. Jadi enaknya hidroponik itu seperti itu. Jadi nggak perlu nyangkul tuh, nggak perlu nyangkul, nggak perlu kamu apa, kalau di tanah kan itu selalu ada gulma ya kan, ada rumput-rumput yang itu mengganggu pertumbuhan tanaman lah. Itu kan tiap minggu atau setiap beberapa minggu sekali itu dilakukan penyiangan ya kan, tiap hutan rumput-rumput itu biar tanaman itu tumbuhnya nggak keganggu. Dan kalau hidroponik kan nggak ada gitu-gituan. Jadi ya udah ditunggu aja, ditunggu sampai besar. Kalau hidroponik itu ditinggal ya nggak apa-apa. Intinya yang paling penting di nutrisinya, Hmm, distabilkan ppm sama pH. Seperti itu sih. iya, kalau aku tahu itu tuh biasanya hidroponik ya. Itu tuh pakai nutrisi AB mix nggak sih Mas ya? Hmm, benar, Itu Abim. itu cuman pakai nutrisi AB mix aja apa kayak Masnya itu udah ada nutrisi lain gitu sebagai pendukungnya gitu? Kalau untuk penelitian saya ada pupuk untuk perlakuannya.
kalau untuk komersil ini saya belum coba implementasi ya kan. Karena memang waktu itu kan memang tanaman yang saya pakai kan pakcoy. Jadi saya implementasikan di pakcoy. Tapi kalau sekarang memang untuk komersil saya di mix doang. Jadi tanpa ada pupuk tambahan atau yang lain. Ada. Sebenarnya banyak Oh, pupuk iya. untuk hidroponik itu banyak, bisa diracik sendiri tuh bisa pakai urin kelinci, itu bisa banyak pupuknya. Yang terpenting kan unsur-unsurnya itu terpenuhi. Adanya pupuk tambahan sama enggak itu ngaruh nggak sih, Mas? Ya ngaruh, Oh, ngaruh sih. Penelitian saya itu ngaruh banget. Jadi lebih ke pertumbuhan tanaman kan, kayak panjang tanaman, lebar daun, terus tinggi tanaman, bobot tanaman. Jadi ngaruh banget. iya benar sih. Ngaruh pol apa kayak cuman ngaruh sedikit gitu, Mas? Signifikan. Oh, signifikan banget Itu, berarti. banget berarti, ngaruh banget. Iya, ya. Oke, makasih Mas. Udah sharing-sharing nih. Uh, buat bisnis kali ini tuh pernah nggak sih Mas kayak ngalamin kendala apa kayak kerugian gitu-gitu? Di awal-awal sih waktu itu pernah ya kan. Jadi waktu transisi saya kan bangunnya kan bertahap tuh, dari skala hobi ya kan, skala istilahnya kan itu skala hobi kan 100 lubang tanaman itu skala hobi, dibilangnya itu skala hobi. Itu saya untuk pertama kan untuk penelitian ya kan, itu gagal, pertumbuhan tanamannya nggak bagus karena nggak saya cek setiap hari kan. Terus habis itu keduanya berhasil. Nah untuk sampai bulan bulan Juni itu kan pengembangan, tahap pengembangan. Jadi saya mulai mengembangkan instalasi, saya nambah instalasi lagi ya kan, dari hasil jualan tadi saya kumpulin toh, saya kembangkan lagi bikin aset instalasi hidroponik yang baru, itu nambah sekitar 200 lubang lagi ya kan. 300 lah, dari situ saya tanam semuanya ya kan. Saya tanam semuanya dan ternyata pasar saya juga segitu-gitu aja. Jadi istilahnya pasar saya itu masih minta 100 tanaman. Tapi saya udah nanam 300 ya kan, karena saya kembang. Jadi yang 200 itu nggak laku. Ya kan. Jadi kalau bisnis di pertanian itu, apalagi di makanan ya kan, sayur, itu rotasinya cepet banget. Jadi kalau bisa ngikutin rotasinya, itu untungnya gede banget. Tapi kalau nggak bisa ngikutin rotasinya, ruginya rugi banget gitu. Jadi bisa digambarin ya. Jadi aku nanem awalnya kan 100 tanaman. Terus eh, saya ada dana, saya kembangin ya kan, jadi 300. Nah, saya nanam 300 itu. Ternyata waktu panen ya yang laku hanya 100, tetap 100 gitu. Saya belum ngembangin pasar kan waktu itu. Jadi yang 200 ya udah saya bagi-bagi ya kan. Ya artinya kan nggak dapat cash flow ya, cash flow-nya dapat yang 100 itu. Jadi ya gagalnya di situ ya kan. Kebanyakan itu nggak bisa rotasi ya kan. Jadi walaupun seperti ini ya, kalau sekarang pun juga sama. Misalkan ada ya kan pelaku usaha kuliner itu misalkan tiap minggu pesen 5 kilo ya. Pesen 5 kilo tanaman. Ya saya tanam sesuai permintaan itu 5 kilo tanaman. Misalkan eh, selada ya kan. Nah, terus ternyata minggu depan mereka ngurangin ya kan. Karena apa namanya? eh, usahanya nggak terlalu rame ya kan. Nggak terlalu rame, akhirnya dia ngambil cuman 2 kilo. Jadi 3 kilonya ya itu ngebuang toh airnya. Jadi meskipun kita udah nyesuaiin pasar, tapi kadang itu kita masih ya kayak gitu. Kerugiannya itu biasanya di sana. Jadi ya Hmm. mau nggak mau kita harus punya pasar yang lebih banyak ya kan. Dan alhamdulillah sekarang itu saya udah dapat
mitra sih yang mau ngambil, istilahnya kerjasama ngambil sayur yang misalkan kayak tadi saya misalkan ada yang butuh 5 kilo selada. Terus kemudian minggu ini ternyata ambilnya cuma 2 kilo. 3 kilonya kan nggak kejual toh. Aku nggak dapat cash flow kan dari 3 kilo itu kan kalau dibuang kan aku nggak dapat apa-apa. Ternyata ada beberapa pelanggan saya itu yang minta memang khusus sayur yang nggak laku itu. Jadi ya yang seger itu masih dapat dan yang nggak laku itu juga nggak kebuang. Akhirnya ada yang beli juga itu. Jadi intinya kalau di bisnis pertanian itu rotasi ya kan. Rotasinya itu cepet banget. Jadi kamu nanem terus pelanggannya belum beli-beli itu juga akibatnya kan tanaman sayur kan ketuaan toh. Kalau ketuaan kan nanti ada apa ya rasa pahit gitu Pahit, loh. iya benar rasa pahit. Pahitnya karena kan mau tumbuh bunga ya kan. Iya benar. Itu sayuran itu mesti biasanya itu pahit. Nah kalau udah pahit itu ya otomatis ngebuang tuh lah. Jadi seperti itu. Jadi rotasinya itu cepet banget. Kalau bisnis di pertanian ya kan, itu rotasi cepet banget. Kalau bisa ngikutin rotasinya ya kan, bisa ngikutin rotasinya itu untungnya gede banget. Tapi kalau nggak bisa ngikutin rotasi, itu ya ruginya rugi banget gitu sih. Jadi harus tahu. Misalkan 50-50. misalkan gini, teman-teman mau bergerak di bidang pertanian hidroponik ya, itu harus tahu dulu permintaan pasar itu berapa banyak ya. Misalkan ternyata ada pelanggan saya tetap misalkan dengan rumahan itu minta sekitar totalnya ya kan totalnya ada 50 tanaman setiap bulannya misalkan gitu. Ya udah nanamnya ya jangan lebih ya jangan kurang dari situ. Kalau bisa ya 50 ya kan. Nah itu pun kadang tetap ada yang beli, tambah kadang ada yang kurang ya kan. Ternyata kurang ya kan. Nah itu ya nggak masalah kalau kurang. Ya solusinya ya cari temen ya kan. Maksudnya tuh mitra kerjasama yang bisa nutupin itu tadi. Ternyata aku cuma nanam 50, terus saya kenal mitra akhirnya punya nggak tanaman ini? Oh ada ya misalnya aku tutup lewat mitra itu tadi ya kan. Jadi sesuai. Tapi kalau misalkan itu tadi kita udah memprediksi 50 ya kan karena yang sebelumnya tuh permintaan 50 terus bulan depannya ternyata yang minta 40 doang kan. Nah, yang 10 ini nggak laku tuh akhirnya. Nah, itu harus benar-benar dipikirin ya kan. Jadi situ sih maksudnya itu rotasi itu seperti itu. Kalau rotasinya bisa ngikutin kita dapat untung banget. Kalau nggak bisa ngikutin ya ruginya banget. Jadi gitu sih. Bener sih. Kalau jadi wirausahawan itu biasanya ya bener itu kalau nggak mau mikirin segi strategi buat pemasarannya ya itu jatuh banget sih. Nah, tapi kalau udah dapat kuncinya ya maksudnya wis ngerti jalani lah. Ya akhirnya ya iso untungnya banget ngono. Dulu waktu Masnya cari mitranya itu susah nggak sih Mas? Kan soalnya kan pasti yang tadi kan 30-nya yang dikasihkan ke tetangga. Itu tuh berapa lama dari jangka itu Masnya akhirnya dapat mitra itu tadi Mas? Itu waktu aku mulai pengembangan juga itu bulan-bulan baru bulan ini Agustus. Agustus kan mulai pengembangan. Saya bulan Agustus itu nambah 200. Jadi Agustus sudah 500. Jadi gitu. Jadi saya nanamnya nggak langsung 500. Jadi tahapnya saya nanam tetap 100, 100. Nanamnya 100, 100, 100. Yang ternyata kurang ya kan. Kan mulai pengembangan pasar ke pedagang kulineran, usaha kulineran. Akhirnya ada yang kurang. Ya mau nggak mau saya cari mitra ya kan. Cari mitranya ya saya datengin pelaku-pelaku usaha yang seperti saya ya kan. Saya datengin. Saya istilah itu ngobrol lah ya kan. Saya Ya, ini meminta saran gitu ya? bukan meminta saran maksudnya itu
bisa nggak sih saya ngambil sayurnya ya kan? Karena ini Oh, ada iya ya. gitu. Karena ini kurang sayurku. Nah, itu kan jadi relasi lah istilahnya. Benar-benar. Kalau dagang itu apa ya, networking itu penting banget ya kan. Jadi jangan sendiri gitu. Kalau dagang itu harus networking. Jadi harus memperluas jaringan ya kan. Makanya mulai sekarang teman-teman tuh apa ya, jangan terlalu belajar gitu. Maksudnya tuh ojo ngedung-ngedung nang kuliah ojo ngedung-ngedung. Ada yang lebih penting, yaitu tadi cari teman ya kan. Istilahnya itu networking yang luas itu penting banget ya kan. Daripada ya maksudku belajar itu penting ya kan. Kuliah itu penting, cuman ada yang lebih penting. Setelah kamu lulus dari situ, networking itu yang ngasih jalannya, untuk kamu bisa ngaplikasiin apa yang udah kamu dapat dengan belajarmu kan. Kalau belajar aja itu kurang sih ya kan, masih 50, masih separuh. Tapi kalau networking aja ya kan, punya banyak teman tapi nggak pinter kan ya sama aja ya kan. Jadi kalau bisa dua-duanya, belajar ya juga, tapi ya juga sosialisasi lah, istilahnya itu networking, bangun networking. Kuliahnya tetap ngerjain tugas ya ngerjain ya kan, jangan sampai telat. Kemudian kuliah ya jangan titip absen aja ya kan. Eman wis kuliah ya kuliah. Kalau di luar ya wis jangan langsung pulang wis, ngapain lah sama teman-teman, bikin project apa atau bikin PKM ya, mengasah kemampuan sih istilahnya tuh. Di kuliah kan ini beda dengan SMA sih, kamu harus benar-benar tahu yang kamu pingin di sini tuh apa ya kan. Kamu harus tahu ada apa aja di agroteknologi itu, kamu harus tahu yang pertama biar kamu tuh tahu apa ya, kayak aku Memiliki pertama kan pandangan gitu. aku kan nggak ngerti apa-apa, agrotek aku nggak ngerti apa-apa kan. Iya, Aku nggak punya benar. pandangan kemana ya kan. Aku nang ndi yo, nang kene gak ono gambar yo. Aku nggak ngerti ngono. Akhirnya aku kuliah ya wis tetap kuliah ya kan. Habis kuliah ya aku sama temen-temen ya kan. Bikin PKM, biasanya nongkrong ya kan, wis gitu-gitulah ya kan. Terus baru semester 3 ya kan, aku kan mengelilingi istilahnya itu ada apa aja di agroteknologi. Ternyata ketemu di semester 3 ada lanskap. Akhirnya saya interest di sana ya kan. Aku tertarik di sana, akhirnya aku mendalami di sana sampai semester 6 itu ya. Jadi saya magang itu juga di lanskap, di bidang lanskap di Pakuwon ya kan. Jadi gambar gitu, desain aman. Jadi ya memang itu di sana. Tapi semuanya itu memang penting ya kan. Aku ya tetap belajar bioteknologi, belajar sistem informasi geografis ya kan. Belajar apa namanya, fisiologi tumbuhan, tetap saya belajar ya kan. Tapi saya lebih eh, apa ya, ngeduwe ku sesuai yang aku pingin ya kan. Ya, sesuai yang Di interest tadi. Jadi ya saya kasih saran lah buat teman-teman tuh, ya mulai sekarang ya gali terus aja ada apa aja di agroteknologi. Yang cocok dengan kamu itu apa? Cocok dengan hidroponik ya udah gelutin aja ya kan. Ya, Tapi jangan ngabaikan yang lain ya kan. Tetap tetap pelajari yang lain juga ya. Tapi yang lebih belajarnya lagi itu di hidroponik. Terus kalau misalkan interest di bioteknologi ya kan, interest di lanskap, nggak apa-apa, cari tahu semuanya. Nanti tahu lah nanti apa ya, ikutin kata hatiku lebih lebih enak sih gitu. Jadi jalannya tuh lebih enjoy gitu. ya, berarti buat teman-teman Airings nih, itu penting banget ya Mas ya, buat cari gambaran lah sejak dini, apalagi kayak semester-semester awal gitu ya. Awal, iya. Biar kedepannya itu udah tahu statement langkah-langkah yang mau ditempuh itu apa aja gitu ya Mas ya. Iya. Aku mau tanya sedikit sih Mas. Yang aku Hmm. tahu biasanya hidroponik yang sawi itu ya Pak Coy itu ada hama namanya apis daun. Itu Masnya pernah nggak sih ngalamin hama itu tadi? Pernah. Namanya tuh banyak sih hidroponik. Ada yang busuk akar, busuk batang, terus tip burn, gitu kan. Terus yang disebutin tadi itu hama serangga. Terus ada apa namanya,
menggorok daun. Itu banyak sekali di hidroponik, apalagi musim hujan itu ada ulat. Nah, itu kalau hidroponik sih penanggulangannya itu harus mekanik ya, secara mekanik. Maksudnya itu dengan cara dipetik tanpa gitu ya. pestisida. Tanpa pestisida. Jadi langsung kita yang di lapangan gitu. Apakah ada hama? Kalau ada hama ya kita alihkan. Kalau misalkan penyakit kan, kalau penyakit itu kayak kena jamur, jadinya busuk akar, busuk batang. Itu saya langsung ambil tanamannya. Yang kena itu saya ambil tanamannya. Kalau penyakit kan menular banget sih. Iya Bisa-bisa benar. nanti satu kebun Apa? itu kena semuanya. Karena Iya kan soalnya satu saluran nutrisi gitu. ya melalui air juga kan ya Mas ya. Penyakit itu lebih bahaya ya kan. Kalau kena serangga gitu kan masih bisa diatasi dengan ya kita pruning, dengan yang kena itu kita cabut kan, kita potong kan. Jadi gitu. Jadi tanpa semprot sama sekali, tanpa pakai fungisida, tanpa pestisida ya kan. Ya kita kalau serangga itu biasanya pakai yellow trap gitu kan. Yellow trap itu eh, kayak istilahnya itu lem kertas. Kertasnya warna kuning gitu. Jadi serangga kan suka tertarik di benda-benda yang warna itu cerah gitu. Jadi makanya kertasnya itu udah warna kuning gitu. Jadi serangga-serangga itu kalau nginggap di kertas itu udah nempel karena ada lemnya. Jadi antisipasinya itu seperti itu untuk hama-hama. Tapi kalau penyakit itu ya kita langsung ambil tanamannya yang kena daripada menyebar luas. Dengan kayak kena serangan hama sama penyakit itu kerugiannya juga banyak nggak Mas? Apa masih banyakan yang rotasi tadi? Kalau hama itu ada ambang batasnya ya. Selain itu hama Iya. kan sebenarnya juga makhluk hidup loh. Jadi memang butuh makan ya kan, lihat ada makanan sawi, selada ya gitu. Dia kan makan ya, aku kasih ambang batas. Jadi kalau saya itu kasih ambang batas 10 tanaman ya kan. Jadi kalau udah 10 tanaman habis misalkan tuh udah bolong-bolong atau apa ya. Kalau ada yang kelihatan ada hama ya saya pindah ya kan. Saya ambil ularnya, aku ambil serangganya ya kan. Belalangnya saya ambil. Jadi gitu sih. Biasanya sih kalau yang lebih banyak itu lebih di rotasinya. Karena kan di awal kan memang udah jadi itu tahapnya itu gini deh, untuk di hidroponik itu pertama itu memang harus fokus untuk menanam yang lebih baik. Istilah itu cara menanam yang baik itu gimana, itu fokusku dulu. Terus baru yang kedua baru di penjualan. Jadi masalah yang pertama menanam yang baik itu sudah lolos, ya nanti baru penjualannya, istilahnya distribusi tanaman, penyerapan tanaman itu yang gelutin ya kan, gimana caranya itu nggak sampai rugi, istilahnya itu menggeluti di sistem rotasinya. Baru kalau dua-duanya udah goal ya wis tinggal menikmati hasil loh kalau gitu. Pertama itu memang istilahnya itu belajar dulu untuk cara gimana menanam dengan baik ya kan. Mulai dari nutrisinya itu gimana, mengatur pH-nya itu gimana, kalau kena hama itu gimana. Di awal-awal itu memang saya sering konsultasi, yang sekarang jadi mitra saya itu ya saya pertama itu memang sering konsultasi ya. Saya konsultasi tanaman saya ini kok gini ya, Pok ya. Akhirnya dikasih tahu tanaman saya ini dari situ ya nanti bisa kerekam sendiri ya kan. Karena kan belajarnya itu lebih mengena gitu loh. Kalau kita itu langsung terjun ke lapangan gitu. Iya, Jadi misalkan langsung terekam. ternyata tanaman saya tiba-tiba daunnya layu gitu. Nah, ternyata kena busuk akar. Caranya gimana penanggulangannya? Ya jaga kelembapannya ya kan. Terus jaga suhu nutrisinya, jangan terlalu panas ya kan. Iya. Dan kalau udah kena ya gitu. Jadi lebih permasalahan untuk hama kan itu permasalahan yang pertama. Yang paling inti kan permasalahan di rotasinya ya kan. Misalkan permasalahan pertama udah lolos, kita
kita udah nanam dengan baik, kita udah tahu caranya gimana. Nah, terus yang kedua ini kan ini tahap yang akhir, gimana cara distribusinya lah, itu lebih banyak kerugian itu biasanya di rotasinya. Itu. Iya benar. Berarti paling inti itu di rotasinya itu tadi sih kalau aku bisa Ini narik kesimpulan. ini untuk hidroponik ya, bukan untuk konvensional. Kalau Iya, konvensional memang benar. biasanya lebih ke cuaca ya kan, hama ya kan. Itu kalau Iya, iya. hidroponik kan sedikit sekali sih kayak gitu. Iya, mungkin ada nggak sih Mas tips-tips gitu buat mahasiswa agroteknologi yang mau memulai dunia hidroponik ini kayak Masnya? Tips-tipsnya ya kan. Ya mungkin Iya. kalau ada yang minat ya kan, ada yang tertarik dengan hidroponik, tipsnya yang pertama kan masih kuliah itu jangan langsung membuat skala komersil ya kan. Jadi nantinya jatuhnya bingung sendiri karena kalau masih kuliah awal-awal kan pasti nanti bingung karena banyak tugas praktikum ya kan. Praktikum sampai malam-malam itu nanti pasti ada. Jadi ya kalau udah skripsi baru nggak apa-apa, langsung dikembangin. Istilahnya tuh kalau untuk adik-adik, teman-teman ini ya saya saranin untuk skala pemula dulu aja. Cari tahu gimana caranya menanam sayur hidroponik dengan baik. Ya kan? Cari tahu hamanya apa aja ya kan. Terus bagaimana sih cara semai ya kan. Cara semai itu juga beda-beda loh ya. Misalkan sawi, terus kangkung, sama selada ya kan. Itu caranya itu juga beda-beda. Ada perlakuannya sendiri-sendiri ya kan. Jadi harus tahu dulu itu dulu untuk adik-adik misalkan pengen memulai bisnis hidroponik itu apa ya, pemula dulu lah, istilah itu bertahap dari skala pemula kan di sayurnya ya kita konsumsi sendiri. Terus kalau udah ada dana dikembangin jadi skala hobi. Ya kalau udah skala hobi ya bisa nanti kan dijual loh kalau skala hobi ya bisa dikembangin jadi skala komersil. Jadi bertahap dulu. Dibuat gambaran aja istilahnya itu kalau semester 1 sampai semester 2 ya kan ya skala pemula dulu aja gimana sih cara hidroponik istilahnya itu kayak sistem-sistemnya itu apa aja ya kan itu sampai bisa dulu ya kan terus baru semester 3, 4, 5 itu bisa di skala hobi ya kan jadi kalau semester 6, 7 ya kan apa 7, 8 ya kan 6, 7, 8 itu udah mungkin nah kan udah punya instalasi kalau mau penelitian ya tinggal pakai aja instalasinya kan enak toh nggak bingung-bingung lagi cari-cari keluar kota ya kan sewa-sewa dan sebagainya kan udah ada basic juga buat berhidroponik jadi wis enak oh iya aku meneh penelitian iki ya tentang kiai ya jadi wis enak udah ada pandangan banget jadi ya bisa-bisa lulusnya bisa tepat waktu kalau gitu wis tanpa takut gagal karena kan gagalnya udah dilaluin di mungkin semester 1, 2, 3 ya kan cari tahu dulu apa kendala-kendala di hidroponik di semester-semester awal gini. Nanti kalau udah lulus baru langsung digedno kan istilahku digedekno, dibesarin usahanya. Jadi gitu sih Iya, kalau tipsnya. iya benar-benar. Jadi kayak bertahap lah. Kalau udah sampai puncak digas saja. Iya. Jadi memang harus bertahap, semuanya itu harus bertahap, nggak bisa langsung gede. Kalau gede pun bisa, cuman yo kebingungan sendiri nanti kan. Mending dari skala kecil dulu, skala pemula, skala hobi. Jadi tahu seluk-beluknya, detailnya itu gimana ya. Jadi kalau udah gede ya wis bisa nge-handle gitu. Iya benar-benar. Soalnya dari usaha kecil pun itu juga masih ada kendala. Nah itu kendalanya mungkin bisa menjadi pelajaran buat skala yang jauh lebih besar. Iya, kendala itu ibarat batu loncatan lah, pelajaran. Iya Mas, mengingat udah di penghujung acara kita, buat closing statementnya mungkin aku minta Masnya 3 kata untuk calon petani milenial. Ya, ya. Calon petani milenial ya. Ya 3 kata
jadi dirimu sendiri. Oke, mantap. Itu suatu kata yang benar-benar bermakna banyak sih. Nggak usah Muluk-muluk. ngikutin orang, kata orang itu nggak usah. Kamu pengen apa wes aja. Iya, oke. Oke. Makasih Mas Harun. Mungkin dari Mas Harun ada closing statement sendiri? Ada wes udah aja. Oke. Makasih ya Mas Harun buat waktunya yang udah nyempetin datang dan join di podcast kita Airing. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama udah dikasih kesempatannya ya. Iya, sama-sama. Sukses selalu buat adik-adik. Semangat ya. Iya Mas. Makasih ya Mas. Jangan lupa stay tune buat episode selanjutnya yang bisa diakses di YouTube Imagrotek. See you guys!